Anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, pagi ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran matematika bersama Bu Ami. Anak-anak, pagi ini Bu Ami akan menerangkan materi tentang bilangan pecahan. Pertemuan ketiga ya kita ya. Anak-anak, bilangan pecahan itu terdiri dari yang akan kita pelajari: menyatakan bilangan pecahan, pecahan yang senilai, menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, dan mengubah pecahan. Anak-anak, untuk menyatakan bilangan pecahan itu adalah bilangan yang ada penyebut dan pembilang, atau dibaca juga A per B. Nah, seperti pada gambar contoh, luas daerah yang berbayang-bayang atau luas daerah yang diarsir adalah 1 dari 4 bagian yang sama. Bisa ditulis dengan 1/4 bagian. Begitu juga dengan gambar selanjutnya. Pecahan yang senilai. Untuk mencari pecahan yang senilai, kita bisa mencari pada suatu gambar. Contohnya, pada gambar yang pertama dipotong menjadi 2 yang diarsir 1 bagian sehingga menyatakan 1/2. 1/2 itu senilai dengan 2/4. Senilai juga dengan 4/8. Sehingga bisa ditulis 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Begitu juga dengan gambar yang selanjutnya. Silakan disimak. Apa syarat 2 pecahan yang dikatakan senilai? Yang dikatakan senilai adalah pada contoh 1/2 sama dengan 2/4, itu artinya 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Jadinya kan 4 ya sama dengannya. Begitu juga dengan soal contoh yang selanjutnya. Nah, sekarang kita bagaimana cara memperoleh pecahan yang senilai? Perhatikan, 1/2 dengan 4/8. Artinya 1 pembilang dikali 2 pasti penyebutnya juga dikali 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga 1/2 senilai dengan 2/4. Begitu juga dengan 4/8. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sehingga 4/8 senilai dengan 2/4. Artinya, pembilang dan penyebut bisa dikalikan dengan bilangan yang sama, atau pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Perhatikan contohnya. 4/8 disederhanakan bisa menjadi 2/4. Artinya, kalau 4 dibagi 2, pembilang dibagi 2, penyebut juga harus dibagi 2. Sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Itulah yang dikatakan menyederhanakan pecahan. Artinya, kalau atas atau pembilang dibagi 2, yang bawah atau penyebut juga harus dibagi 2. Sama-sama bilangan, pembilang, dan penyebut
disebut dibagi 2. Itu untuk cara menyederhanakan suatu pecahan. Nah, bagian keempat, anak-anak, jenis-jenis pecahan. Perhatikan, ada yang namanya pecahan biasa, ada yang namanya pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Pecahan biasa ada pembilang dan penyebut, contohnya 1/2, 2/3. Ada pecahan campuran, di mana pecahan campuran adalah ada bilangan bulatnya, yaitu 1 bilangan bulat dan 1/4 bilangan pecahan, sehingga bilangan yang contoh nomor 2 disebut pecahan campuran. Pecahan desimal, di mana ada 0,1 bisa dibaca dengan 0,1. 1,32 bisa dibaca dengan 1,32 persen, yaitu ada lambangnya persen itu anak-anak ya. Persen di sini artinya per 100. 10% sama dengan 100, 10% sama dengan 10/100. 15% sama dengan 15/100. Per mil, kalau persen per lambangnya 100, kalau per mil lambangnya per 1000, artinya dibaca misalkan 10 per mil, itu bisa dibaca 10 per mil ya. Kita lanjut dengan mengubah pecahan. Anak-anak, suatu pecahan bisa dirubah menjadi, contohnya pecahan biasa bisa menjadi pecahan campuran, bisa menjadi pecahan desimal, persen, atau per mil. Contohnya pada bilangan yang pertama, 9/2. 9/2 kalau menjadi pecahan campuran biasanya dengan cara bisa porogapit, bisa dengan cara yang seperti ini ya. Artinya dengan porogapit itu artinya 9 dibagi 2, yaitu 9 dibagi 2 sama dengan 4, 1/2. Bisa diporogapit. Cara mencari desimal juga sama dengan cara porogapit, hanya di sini bukan hasilnya pecahan campuran seperti yang pertama, kolom pertama, tapi adalah 4,5. Ada cara kedua, ada cara persen. Kalau persen caranya 9/2 itu artinya kalau jadikan persen 9/2 dikali 100%. Persennya tetap 9 kali 100, 900 dibagi 2, 450%. Begitu juga dengan per mil. Ada contoh 2. Nah, perhatikan contoh 2 dengan cara yang sama. Boleh menggunakan porogapit, juga boleh dengan cara seperti pada kolom yang pertama. Nah, kita meloncat bisa menggunakan desimal, angka dibulatkan, pembulatan bilangan. Nah, disimak ya, dipelajari ya. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di kelas 6 SD kalian sudah pasti mengenal dan pasti suka dengan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2
3/4. Artinya 2 bisa dikali 4 ditambah 3. Berapa? 2 kali 4, 8 ditambah 3, 11. 11/4. Itu cara yang termudah, yang biasa sering kalian pakai. Ya. Kita geser lagi. Mengubah persen menjadi pecahan biasa. Sama dengan caranya seperti biasa. Coba perhatikan. 5%. Yaitu 5/100. Kalau disederhanakan dengan cara yang pertama menyederhanakan. Kalau pembilang dibagi, namanya menyederhanakan ya, berarti dibagi. 5 dibagi 5, 1. 100 dibagi 5, 20. Jadi 1/20. Kita cari bilangan yang untuk memudahkan, yaitu hasilnya 1. 5 dibagi 5 bisa, 100 dibagi 5 juga bisa. Sehingga hasilnya kalau menyederhanakan yaitu dibagi. Hasilnya 5% sama dengan 1/20. Nah, contohnya bisa diikuti dengan cara yang sama ya. Begitu juga dengan permil. 25 per mil. Sama. Atas pembilang, bawah penyebut, sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh angka yang berbeda ya. Kalau pembilang dibagi 25, pasti penyebutnya juga harus dibagi dengan 25. Carilah angka yang sangat bisa dibagi dengan pembilang dan bisa dibagi dengan penyebutnya. Contoh, di sini ada contoh soal. Bisa kalian pelajari, bisa kalian simak. Nah, sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Membandingkan dan mengurutkan ini ada di kelas 6 yang sangat kalian jauhi. Karena ini merupakan cara yang sulit. Tapi nggak sulit setelah kita mempelajari. Perhatikan. Untuk membandingkan dua pecahan, kita gampang aja. Pakai garis bilangan boleh. Ya, ada cara lain. Dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, boleh. Nah, namanya saja membandingkan. Iya. Nah, kita nanti ke contohnya ya. Mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan kita juga jauhi waktu kelas 6 karena sangat ribet. Karena pada soal itu ada bilangan campuran, ada bilangan pecahan, ada bilangan persen, desimal. Tapi caranya gampang dan sangat gampang. Untuk mengurutkan suatu bilangan, kita lihat angkanya. Kalau angka depan, angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga ada desimalnya, kita nanti akan menyamakan penyebutnya. Kita lihat ke contohnya ya. Contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal di sini. Ratna memiliki segulung pita. Pita tersebut diberikan kepada Rini sepertinya 29 bagian, Susi 1/5 bagian, dan Dewi 4/7 bagian. Siapakah yang memperoleh bagian pita terpanjang? Perhatikan caranya. Pita terpanjang sama dengan nilai pecahan terbesar di antara pecahan-pecahan 2/9, 1/5, 4/7. Anak-anak, 9. Lihat penyebut ya. 9, 5, 7. Itu bisa kalian mencari KPK-nya atau dengan cara dikalikan boleh. Yang paling enak mencari KPK. Tapi sepertinya KPK juga bisa ketemu. 9, 5, 7 dikalikan hasilnya ada 315. Nah, kalau sudah 315, perhatikan kesimpulannya. 2/9, 1/5,
per 7. Itu sama-sama penyebutnya sudah sama. Jadi kalau sudah sama kita tulis dulu penyebutnya. Caranya seperti biasa. 315 dibagi 9 dikalikan 2. Hasilnya 70. 315 dibagi 5 dikalikan 1 hasilnya 63. Begitu juga seterusnya. Sehingga dari penyebut yang sama ini tadi, kamu akan mengetahui pita siapa yang terpanjang. Punya Rini 70, punya Susi 63, punya Dewi 180. Dari situ kalian bisa mengetahui dengan penyebut yang sama. Jadi bisa membandingkannya. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak di sini ada soal. Latihan soal. Kerjakan soal pertama ini ada 2 soal. Soal selanjutnya ada 1 soal jadi 3 soal. Dan ada soal membandingkan dan mengurutkan 5 soal. Anak-anakku dengan menulis soal dan jawabannya di buku tulis kalian kerjakan. Japri ibu seperti biasa, ditulis nama dan kelas di pojok kanan atas, kirim ke grup kita ya. Ini kan kelas 7 di grup kita. Untuk memahaminya lagi, simak dan pelajari LKS. Anak-anakku, cukup sekian materi dari ibu. Ibu ucapkan selamat belajar, berlatih, selamat BDR, tetap semangat. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalam.